Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Deni Rahmawati dengan NIM 19010612 dari Prodi Farmasi 2019A. Nah, di sini saya akan melakukan prosedur uji coba mengenai ekstraksi tanaman dari daun sirih beserta dengan uji fitokimianya, yaitu uji sokonin dan uji tanin. Nah, perlakuan ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian praktikum mata kuliah fitokimia yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Ambardani MSI dan Ibu Bella Riana MSI. Jadi, yuk simak videonya sampai selesai. Tahap pertama yaitu pembuatan simplisia. Pertama-tama yaitu proses pemanenan. Pemanenan ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar daun yang dihasilkan lebih segar. Waktu panen yang tepat, pada bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu sortasi basah dengan tujuan untuk memisahkan kotoran maupun bahan asing lainnya dan bahan yang tidak diperlukan seperti bagian batang dari daun sirih. Hasil sortasi kemudian ditimbang dan dihasilkan daun segar sebanyak 390 gram. Selanjutnya yaitu pencucian. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi mikroba yang menempel pada daun. Kemudian dilakukan perajangan untuk memperluas permukaan daun sehingga daun akan lebih cepat kering tanpa pemanasan yang berlebih. Selanjutnya dilakukan pengeringan untuk mengeluarkan atau menghilangkan air dari daun sirih tersebut. Dan ini merupakan simplisia daun sirih yang sudah kering. Kemudian dilakukan sortasi kering dengan tujuan untuk memisahkan benda asing ataupun pengotor lainnya yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering tersebut. Dan ini hasil dari sortasi kering. Simplisia kering kemudian ditimbang dan didapatkan hasilnya sebesar 150 gram. Tahap akhir yaitu penyerbukan untuk mendapatkan serbuk simplisia daun sirih. Kemudian dilakukan penyaringan dan ini hasilnya. Kemudian hasil serbuk halus ditimbang dan didapatkan serbuk halus sebesar 100 gram. Hasil serbuk halus kemudian dikemas dan diberi label. Tahapan kedua yaitu metode ekstraksi. Pada proses ini digunakan 3 metode yang berbeda diantaranya sebagai berikut. Pertama-tama, timbang serbuk simplisia sebesar 10 gram. Lalu ulangi penimbangan sebanyak 3 kali untuk masing-masing metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang pertama dilakukan yaitu maserasi dengan air. Pertama-tama, masukkan serbuk simplisia yang tadi telah ditimbang ke dalam botol gelap. Nah, pada maserasi ini menggunakan botol gelap yang bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya reaksi antara bahan di dalam botol dengan sinar matahari. Kemudian, masukkan sebanyak 100 ml Aquades ke dalam botol, lalu tutup botol tersebut. Ekstraksi yang kedua yaitu maserasi dengan air panas. Pertama-tama, masukkan Aquades panas ke dalam botol gelap yang di dalamnya sudah berisi serbuk simplisia sebanyak 10 gram. Kemudian, kocek, lalu ditutup. Lalu, simpan botol A dan botol B pada ruangan gelap selama 1 jam. Sambil menunggu metode maserasi, mari kita lanjut ke metode ketiga yaitu metode infusa. Untuk prosedurnya sama seperti sebelumnya yaitu masukkan 10 gram serbuk simplisia kemudian dilarutkan dengan 100 ml Aquades lalu dimasukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Kemudian ditunggu hingga 15 menit. Setelah 15 menit, angkat ekstrak tersebut. Dan ini merupakan hasil ekstraksi dari metode A, B, dan C. Masing-masing dari ekstrak tersebut kemudian disaring dan jangan lupa diberi label ya. Nah, dan ini merupakan hasil ekstraksi dengan 3 metode yang berbeda tadi. Teman-teman bisa lihat kan metode dengan menggunakan pemanasan itu warna ekstraknya itu lebih pekat. Hal ini dikarenakan pemanasan diperuntukkan untuk membuka pori-pori sel simplisia sehingga pelarut akan mudah masuk ke dalam sel untuk melarutkan komponen kimia tersebut. Selanjutnya, ekstrak yang telah disaring tadi dimasukkan lagi ke dalam wadah untuk selanjutnya dipekatkan. Kemudian, dimasukkan masing-masing wadah tersebut ke dalam penangas air dan tunggu hingga terbentuk ekstrak yang kental. Setelah didapatkan ekstrak kental, angkat masing-masing wadah tersebut dari penangas air, yang kemudian ekstrak kental tersebut selanjutnya akan dilakukan uji fitokimia. Dan ini merupakan ekstrak kental yang dihasilkan.
Yang pertama yaitu uji saponin. Uji ini dilakukan dengan cara masing-masing ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan aqueous panas dan dikocok kuat. Dan ini merupakan hasilnya. Adanya saponin ditunjukkan dengan terbentuknya busa yang stabil. Selanjutnya yaitu uji tanin. Uji ini menggunakan gelatin 10% sehingga pertama-tama kita buat dulu larutannya. Kemudian dilakukan uji tanin dengan cara masing-masing ekstrak tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan aqueous dan 3 tetes gelatin 10%. Dan ini merupakan hasilnya. Positif tanin itu ditandai dengan terbentuknya endapan pada sampel. Nah, jadi berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daun sirih itu mengandung saponin dan juga tanin. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.